kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, manusia dikuasai oleh dosa yang membuatnya jauh dari Allah. Ingat, upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Tetapi saudara-saudara, Bapa begitu mengasihi manusia, Bapa tidak menghendaki manusia binasa. Sebaliknya, Bapa menghendaki supaya manusia tinggal bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Terdorong oleh kasih-Nya itu, Bapa mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Dialah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana kaitan antara kematian Yesus di kayu salib dengan keselamatan yang dijanjikan oleh Bapa kepada manusia itu? Saudara-saudara, surat Ibrani bab 7 sampai dengan bab 9 memberikan penjelasan mengenai makna kematian Yesus di kayu salib. Dan untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, surat Ibrani mengutip penjelasan yang ada di dalam kitab Imamat bab 16, yaitu mengenai upacara kurban pendamaian. Atau kadang upacara ini disebut sebagai Yom Kippur. Karena itu, saudara-saudara, kita akan lebih dahulu melihat upacara pendamaian ya, yang disampaikan di dalam kitab Imamat bab 16 ini. Kalau kita mau mengerti lebih baik upacara ini, kita perlu mengingat sejenak gambaran tentang kemah suci yang di dalamnya disimpan tabut perjanjian. Ketika orang Israel tinggal di padang gurun, ya, mereka menyediakan tempat yang dikhususkan untuk Allah. Sebuah kemah yang pada dasarnya terdiri dari dua ruangan. Ruangan di bagian depan itu disebut sebagai ruang kudus. Di dalamnya itu disimpan ada menorah, kemudian ada mezbah untuk korban ukupan, dan ada meja untuk roti sajian. Nah, kemudian di bagian belakang itu ada satu ruangan yang disebut sebagai ruang Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ini disimpan tabut perjanjian. Nah, kita juga perlu memperhatikan tentang tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian merupakan satu kotak, satu peti yang di dalamnya disimpan 10 perintah Allah. Tutup peti ini disebut dengan istilah khusus. Ada namanya, tutup pendamaian. Nah, di atas tutup pendamaian ini ditempatkan patung 2 kerub. Dalam kitab Keluaran itu dikatakan begini, kalau Tuhan hendak menjumpai orang Israel, kalau Tuhan hendak menjumpai Musa, Dia akan datang, Dia akan berbicara di atas tutup pendamaian ini, di antara 2 kerub ini. Nah, kemudian ada hal lain yang kita perlu perhatikan ketika kita mau belajar tentang upacara pendamaian ini. Orang Israel itu percaya bahwa Allah mereka itu kudus. Karena itu mereka harus ada dalam keadaan kudus. Nah, ada 2 jenis kekudusan yang dipahami oleh orang Israel. Yang pertama itu disebut kekudusan moral. Artinya
tidak berdosa. Orang yang kudus secara moral itu tidak berdosa. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada kekudusan ritual. Kekudusan ritual itu sama dengan tidak najis. Ya. Orang menjadi najis kalau makan daging binatang haram, menyentuh mayat, menyentuh atau makan darah, menyentuh orang kusta, dan sebagainya. Nah, ada dua jenis kekudusan ini, kudus moral dan kudus ritual. Kebalikannya, orang berdosa atau orang menjadi najis. Nah, kemudian bagaimana caranya manusia yang berdosa, manusia yang najis ini bisa menjadi kudus, supaya bisa menghadap Allah, supaya bisa beribadah kepada Allah yang kudus ini. Nah, setiap tahun orang Israel menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Hari Raya Pendamaian. Dari namanya kita bisa menduga bahwa pada hari raya ini manusia yang berdosa dan najis tadi didamaikan dengan Allah. Bagaimana itu dilakukan? Pelaku utama di dalam korban ini, di dalam upacara ini, itu adalah imam besar. Nah, kemudian untuk keperluan upacara pendamaian, itu diperlukan binatang korban. Supaya lebih sederhana mengingatnya, ada dua binatang. Yang pertama itu lembu, dan yang kedua domba. Nah, lembu ini diperlukan berkaitan dengan penghapusan dosa para imam. Sedangkan domba diperlukan untuk penghapusan dosa umat. Nah, kemudian bagaimana upacaranya dilakukan? Pertama-tama lembu akan dipotong, disembelih. Kemudian darahnya itu sebagian dibawa masuk ke ruang Maha Kudus di kemah suci tadi. Kemudian darah itu dipercikkan di bagian atas dan di bagian depan dari tabut perjanjian. Nah, kemudian daging, lemak dari lembu itu akan dibakar sebagai korban penghapus dosa. Kemudian domba akan diperlakukan dengan cara yang sama. Domba itu akan disembelih, sebagian darahnya akan dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, dipercikkan ke bagian atas dan bagian depan dari tabut perjanjian. Setelah itu, daging dan lemaknya akan dibakar sebagai kurban penghapus dosa. Nah, dengan upacara ini, orang Israel percaya bahwa segala dosa dan kenajisan mereka dihapuskan oleh Tuhan. Berkat upacara ini, mereka akan bersih dari dosa, mereka bersih dari kenajisan, dan mereka akan dipandang layak untuk beribadah kepada Allah yang kudus. Nah, setelah melihat pemahaman tentang upacara pendamaian yang disampaikan di dalam kitab Imamat, sekarang kita akan melihat bagaimana surat Ibrani itu menerapkan, menggunakan upacara ini untuk memberikan penjelasan mengenai makna kematian Yesus di kayu salib. Dalam surat Ibrani itu dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar, seperti imam Yahudi yang ada di Perjanjian Lama. Hanya saja ada banyak perbedaan antara Yesus sebagai imam besar dengan imam-imam besar yang ada di Perjanjian Lama. Perbedaannya sangat mencolok karena apa?
imam-imam besar di Perjanjian Lama itu adalah manusia yang berdosa, yang setiap tahun harus mempersembahkan kurban untuk menghapus dosanya sendiri. Sedangkan Yesus sebagai imam besar, dia tidak berdosa. Sehingga kalau Yesus mempersembahkan kurban, korban itu dipersembahkan bukan untuk menghapus dosanya sendiri. Sekali lagi, karena memang dia tidak berdosa. Nah, kemudian korban yang dipersembahkan oleh imam besar Yahudi untuk menghapus dosa tadi itu berupa binatang, lembu atau domba. Nah, korban yang dipersembahkan oleh Yesus sebagai imam besar itu adalah dirinya sendiri. Berikutnya lagi, para imam besar di Perjanjian Lama itu mempersembahkan kurban penghapus dosa itu setiap tahun. Tetapi Yesus sebagai imam besar itu hanya mempersembahkan kurban satu kali untuk selamanya, tetapi dampaknya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi dampaknya adalah untuk semua manusia. Nah, kapan Yesus bertindak sebagai imam besar yang mempersembahkan kurban? Di kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, pada waktu itulah sesungguhnya dia bertindak sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Semua manusia dari segala tempat di sepanjang zaman menikmati dampak dari pengorbanan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi, korban yang dipersembahkan oleh Yesus di kayu salib punya dampak bagi semua manusia. Semua orang berkat korban Yesus ini dibersihkan dari dosa dan mereka menjadi suci kembali sehingga dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Tindakan Yesus di kayu salib ini seringkali disebut dengan istilah menebus. Dan Yesus seringkali kita sebut dengan istilah dia adalah penebus dunia. Nah, kata menebus ini dalam kehidupan kita seringkali digunakan di pegadaian. Menebus itu berarti membayarkan sejumlah uang untuk mengambil barang yang kita gadaikan. Itu dalam pemahaman sekarang, tetapi kata menebus yang kita temukan dalam Alkitab, ini digunakan oleh orang di zaman kuno untuk berbagai kesempatan. Yang pertama, kata menebus itu berarti membayarkan sejumlah uang untuk membeli budak. Dan kemudian setelah budak itu dibeli, dia menjadi orang merdeka. Ini kata menebus dalam dunia perbudakan. Nah, kemudian istilah ini juga digunakan di dalam Perjanjian Baru. Kristus telah menebus kita dari hidup yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Itu seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya yang pertama. Nah, kemudian dalam dunia keagamaan, kata menebus itu berarti mempersembahkan kurban kepada Allah dengan keyakinan, dengan harapan Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu. Jadi orang yang mau menebus berarti dia membakar korban dengan harapan
akan memperoleh pengampunan dosa. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus bertindak sebagai penebus di kayu salib, yang sebenarnya dimaksudkan itu adalah dia mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa semua manusia. Dan karena dosa manusia dihapus, manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Karena itu, untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, keselamatan, kehidupan kekal, atau surga, itu bukan hasil usaha, bukan hasil kerja keras manusia, tetapi karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Dan mereka yang percaya kepada Kristus pada akhirnya akan menikmatinya. Tetapi kehidupan bersama dengan Kristus itu baru akan dinikmati setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Orang yang percaya kepada Kristus mewujudkan kepercayaannya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah selama hidup di dunia ini. Nah, kemudian dia menjalaninya dengan harapan setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, mereka akan tinggal bersama dengan Allah, dengan Yesus di dalam kemuliaan yang abadi di surga. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin.